Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah pada mendaftar atau belum? Atau masih menanti sampai detik-detik terakhir? Nah, siapapun yang mendaftar pasti pengen sukses di tahap pendaftaran kali ini. Nah, bagi kalian yang ingin sukses tahap pendaftaran, ya simak sampai akhir. Namun, sebelum lanjut, seperti biasa, nah, untuk ada beberapa hal yang insya Allah bisa menunjang suksesnya di tahap pendaftaran. Yang pertama, ini bagian yang sangat penting juga. Nah, silakan dibaca dengan lengkap petunjuknya. Nah, setelah buka webnya, dibaca terlebih dahulu, dipelajari semua ketentuannya. Nah, yang penting lagi, apakah ada kuota di tempat teman-teman semua? Nah, kenapa? Karena nanti ya otomatis akan berhubungan ketika daftar. Kalau tidak ada kuota, maka desa atau tempat yang kalian tuju pun tidak ada. Nah, karena banyak yang bertanya, tapi karena mereka belum baca secara lengkap, padahal sudah jelas di sana ya sudah tercantum. Nah, seperti cerita Mas siapa yang SPSW, nah dia ternyata di desanya tidak ada kuota pendaftaran. Karena memang kuota ini untuk desa yang ada dana desa. Dan juga tidak semua dana desa ada dana desa. Karena sudah ada beberapa PLD-nya, ini hanya penambahan saja. Oke, itu ya untuk tahap pertama. Silahkan dibaca dengan lengkap petunjuknya, literasinya dikuatkan. Jangan sampai sedikit-sedikit bertanya, nah dipelajari dulu, baru mulai action. Yang kedua, nah ini juga banyak sekali yang tanya tentang surat lamaran. Ya wajar, karena memang di web sendiri tidak ketentuannya kurang detail dan tidak ada nomor untuk bertanya. Sehingga akhirnya bertanya di kolom komentar. Nah, untung saya ada teman sudah pernah lolos dan sudah saya konfirmasikan. Yang pertama, pastikan surat lamaran ini bagusnya diketik. Ya, diketik kemudian di print, ditandatangani bermaterai. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa menjawab beberapa yang sudah ditanyakan. Nanti untuk cara detailnya akan saya buatkan video tersendiri. Ya, nanti dari link yang di-download, kemudian diisi, kemudian di-print, scan, nah sampai dibuat dalam bentuk PDF bersama dengan ijazah. Nah, ada mungkin yang bertanya juga di surat lamaran, ijazah, dan juga ijazah boleh dilampiri pengalaman, silahkan selama filenya nanti tidak memberatkan. Kenapa? Karena kan hanya diminta 1 MB. Kalau yang sebelumnya memang dilampiri pengalaman kerja, tapi kalau yang saat ini sudah ada tempat untuk menuliskan. Tapi kalau mau dilampirkan silahkan. Yang penting filenya nanti tidak lebih dari 1 MB. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah pastikan ya yang kita scan itu ijazah terakhir asli ya. Apakah sama transkrip? Menurut saya tidak usah karena sementara minta ijazah. Dan kemudian ya disatukan dengan surat lamaran kerja tadi. Ya, jadi tidak usah pakai transkrip, pakai ijazah terakhir asli. Kalau mau dari SD silahkan saja kalau mau dipakai ya. Itu lebih bagus, tapi hanya yang diminta filenya 1 MB, nanti kalau terlalu besar teman-teman kesulitan sendiri untuk uploadnya. Menjadi gagal, dan kalaupun dikecilkan khawatir gambarnya tidak jelas juga akan bermasalah di administrasi, tahap administrasi kali ini. Oke, itu yang ketiga, pastikan scan ijazah terakhir yang asli, bukan fotokopi. Kalau mau scan ijazah dari SD sampai yang terakhir boleh, selama nanti tidak menjadikan filenya terlalu besar. Sehingga yang ditanyakan ya saya rasa sudah terjawab ya. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu ya ini yang ketiga, lebih baik saran saya sesuai domisili. Nah, pertimbangannya sederhana saja, kan terkait nanti teman-teman ya pulang pergi ketika kerja. Kalau di domisilinya atau syukur-syukur satu lokasi dengan tempat tinggal, tentu biayanya lebih murah untuk biaya bensin pulang perginya. Ya, jadi apakah kemudian di sana juga sudah ditentukan? Nah, diharapkan itu sesuai domisili.
Kalau hanya mungkin antar kecamatan dan lokasi jarak tempuhnya juga dekat, tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah antar kota, menurut saya dipertimbangkan kembali. Nah, ya beda kecamatan tidak masalah, di lapangan yang saya lihat beberapa PLD memang beda kecamatan, tapi lebih bagus kalau sesuai domisili. Karena apa? Karena ini terkait pengetahuan atau kondisi tempat nanti bekerjanya. Nah, kalau sedomisili diharapkan lebih mengetahui dibandingkan orang dari luar. Jadi benar-benar bisa dari kota mana saja. Ya, yang penting lebih baik sudah domisili. Kalau memang beda kecamatan boleh dicoba. Yang penting jarak tempuhnya jangan terlalu jauh agar tidak berat besok di ongkos pulang perginya, biaya operasional hariannya. Ya, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi, nah ini sebelum lanjut untuk mendaftar, nah, ada yang tanya, ya kontraknya berapa lama? Nah, setahu saya ya teman yang sudah jadi PLD itu kontraknya modelnya tahunan dan diperbaharui di akhir tahun, nanti lanjut ke tahun berikutnya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kinerjanya bagaimana. Kalau bagus kemungkinan dilanjut. Kalau memang ada masalah yang krusial ya bisa jadi tidak dilanjutkan. Dan gajinya, nah, setahu saya gajinya adalah hanya gaji pokok yang bisa kita akses pas di web pendaftarannya, itu sudah ada ketentuan di sana. Jadi tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, itu juga. Tapi menurut saya nilainya juga sudah lumayan lah untuk tinggal di desa ya, kalau memenuhi kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup yang tidak pernah cukup. Selanjutnya ya. Nah, ini yang penting setelah berkasnya lengkap, nah, tidak ada salahnya kita memilih daftar di luar jam sibuk. Karena nanti efeknya bisa kesalahan sistem, tidak bisa upload dan lain-lain. Nah, bisa jadi kalau sempatkan di tengah malam. Syukur-syukur jangan di hari terakhir. Misalnya nanti malam belum hari terakhir, bisa dicoba. Karena kalau jam sibuk, ini efeknya banyak. Sekelas servernya SSN saja bisa bermasalah, apalagi ini miliknya Kementerian Desa yang tentu tidak sebesar miliknya BKN. Jadi pastikan daftarnya di luar jam-jam sibuk agar tidak terjadi kesalahan sistem. Nah, yang terakhir ya, ini paling penting juga ya, diharapkan setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa berdoa agar di tahapan awal ini bisa teman-teman semua bisa sukses melewatinya, dan nanti untuk bisa ikut di tahapan selanjutnya masih panjang. Ada tes tulis, ada wawancara yang mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, hingga akhirnya di awal tahun 2022, teman-teman sudah punya sebutan baru, namanya bekerja sebagai pendamping lokal desa. Oke, untuk tipsnya semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.